Welcome to my YouTube channel. Masih sama cara yang kita pakai hedging strategi time frame M15. Kemudian kalau mau agak sedikit nyantai kita bisa sistem kita pakai di time frame yang lebih tinggi. Untuk TF yang lebih tinggi ini saya lebih menyarankan teman-teman memakai sistem ini untuk ini pakai scalping ya. Jadi scalping saja gitu loh, karena sepertinya lebih nyaman untuk bisa memakai scalping gitu, tapi tetap bahwa hedging strategi sebagai main sistemnya. Jadi contoh sebagai di sini, ini adalah buying ya, dia break di atas ini kemudian buy di harga ini ya. Di sini adalah opsi hedge ya, di sini adalah opsi hedging. Kenapa? Karena merujuk pada lower low-nya di sini ya, kita hedgingnya di sini karena kita kan buy-nya itu. Kemudian another sell, ada sell lagi di sini, ada hedging. Nah terus kemudian ini kita sell dengan lot dengan yang sama letaknya, jadi otomatis dua opsi ini kita hedge kan. Jadi ini hedge-nya di ini ini hedge, kita hedgingnya di sini pas open selling. Kemudian yang di sini kita nge-hedge untuk yang open yang di sini kan gitu ya. Jadi ini buy ya, terus kemudian sell stop ini dibuka oleh sell yang ini ya, otomatis ini adalah opsi hedge ya, hedging di sini. Nah untuk membuka pun kita juga memakai sistem itu yang sama gitu loh, kita pakai sistem yang sama juga untuk bukanya. Di sini hedge ya kan, ini di harga ini. Kemudian kebetulan sekali untuk ini adalah kita hedge juga sama, jadi kita punya dua opsi hedge sama. Ini kan break di sini ya, ini kan break di sini, dia break di sini, hedge-nya otomatis di harga inilah kita hedge. Jadi kita punya dua opsi, dua buy dan sell yang sama-sama hedging itu. Untuk jarak yang satu di 6718 ke 66, sekitar anggap aja sekitar 25 poin ini untuk jarak. Oke, untuk jaraknya. Kemudian yang satunya ini 6990 ke, jadi sama, jadi sekitar kita minus 4 open ini minus sekitar anggap aja 40 poin lah, 40 atau 45 poin. Oke. Jadi hedgingnya adalah dengan cara yang seperti itu ya kan, karena kita pakai time frame yang lebih besar gitu. Nah sebetulnya dengan open yang di sini saja, ini kan close ya, open yang di sini saja ini 6664 ini bisa ini dapatnya sedikit ini ya, sama sebetulnya. Artinya gini, kita open lagi pun ya, open lagi pun juga sama hasilnya hedging ya kan. Ini ke hedge, open kita di sini ada selling di sini. Jadi kita punya 3 open atau ya 3 open di sini. Ini adalah untuk hedge yang di sini sama, kita punya 3 open di sini, 3 hedge ya, 1 2, kemudian ini 3 hedge sama-sama minus semua. Hanya masalahnya hedging yang di sini panjang sekali ini. Itu loh, panjang sekali ceritanya yang di sini, cukup panjang. Ya. Turunnya cukup panjang di harga ini. Oke.
Jadi tetap nanti buka opsinya pun kita pakai hedging. Misal di sini ini berapa ya, 860, tetap kita buka open posisinya pun juga pakai opsi hedge juga itu. Nah kemudian apa ya, ketika terjadi seperti ini ya, kita sudah punya tiga hedging, lebih baik tinggalkan saja, kita cari yang bukan US, pair yang bukan US, versusnya bukan US. Ini untuk mematikan opsi kita gitu loh. Nah hasil dari sini nanti at least bisa kita pergunakan untuk nutup hedge itu ya, nutup hedging kita bisa digunakan lewat ini ya kan. Nah contoh seperti ini, at least close ini break ya, close di 629 ke ya, ini kan sekitar 20 poin. 20 poin ini bisa untuk nutup hedge kita, opsi hedge kita itu. Nah di sini ini sama kan, sell di sini 70, kemudian ini di 18, ini bisa nutup kita punya hedging. Jadi hedging di Aussie, nutup yang di sini, opsi yang di sini. Bentar, ini kita hapus dulu biar tidak begitu mengganggu. Opsi kita hedging di sini ya kan, ini tetap walaupun kita open kita hedging sama. Profitnya yang di sini itu bisa kita gunakan untuk nutup hedge kita yang di Aussie, karena rata-rata kan kita caranya kita 20 poin, sementara ini 66 ke 22 40, nanti bisa nutup paling tidak satu open lah, karena yang jelas tadi kita sudah opennya sudah salah itu. Kemudian lagi ini juga sama, kalau di sini di selling di harga ini kan, nah, ya kan, ini sell di 91 ke 51, ini juga untuk bisa kita gunakan untuk nutup tadi yang kita punya hedging itu. Jadi cara seperti ini emang kalau emang sudah stuck di harga, kita sudah stuck di 3 kali open selalu hedging terus ya, mau tidak mau yang kita lakukan adalah cari pair lain yang versusnya bukan US, versusnya yang yen otomatis, atau ini euro pound seperti ini ya, euro pound yang bukan US lah. Kalau kita stuck di US itu kita pakai gitu. Jadi so far sih caranya seperti itu. Ini 18 kalau kita pakai 47. Oke, itu teman-teman sedikit analisa yang bisa kita share di sini. Yang jelas bahwa no matter what, untuk main sistemnya tetap kita pakai hedging system ya, karena kita tidak tahu, kecuali kalau teman-teman memakai lot yang mungkin hanya mengalokasikan 1% daripada kapital, maka bisa memakai yang namanya SL ya, SL. Kalau hanya 1%, SL-nya kan tidak begitu banyak juga gitu loh. Jadi loss
100 kali pun baru bisa nutup gitu, baru bisa habis. Sementara kan jarang juga yang bisa los 100 kali itu. Seperti yang di Aussie tadi, ini kan berapa kali kita losnya? 3 kali kan kita los di sini. Nah tadi, nah ini kan di sini kan kita losnya berapa kali ini? 1 2 3 4 5 kali kan kita losnya. Nah kan di sini kan kita losnya 5 kali kan. Ini SL, ini SL, ini SL 1 2 3 SL gitu loh. Kemudian yang keempat ini baru nutup semua stop loss. Nah kan dari harga 6682 ke 100 lebih itu kalau kita memakai area stop loss itu. Kalau tanpa stop loss ya di hedging saja gitu. Oke, jadi untuk hedging ini tergantung daripada view teman-teman gitu loh. Bisa hedgingnya bisa diletakkan di dasar sini, di garis awal garis merah ini, yang bisa diletakkan di awal garis merah ini. Atau kalau buy maka hedgingnya di awal, kemudian kalau sell hedgingnya bisa di awal juga, jadi gitu. Nah ini awalnya kalau buy di sini bisa digunakan untuk hedging, kalau sell maka di sini bisa digunakan untuk hedging, opsi hedging. Ya memang agak jauh kalau dari sini, memang jauh 6690 ke 67, sekitar 40 poin, sebetulnya tidak terlalu tinggi juga kan gitu. Jadi kalaupun salah pun juga tidak terlalu jauh juga ya, cuma 40 poin ya. Gitu. Jadi cukup banyak metodenya yang kita bisa pakai, tapi yang jelas main sistemnya tetap pakai hedging. Oke, mungkin teman-teman ada komentar di bawah tentang pakai ini silakan, indikator yang mau dipakai silakan. Itu karena cukup banyak indikator di TradingView yang bisa kita pergunakan untuk sebagai alat bantu ya. Nah, candle exit ini juga bisa. Candle exit ini seperti ini. Sama sih sebenarnya, candle exit seperti super trend ya. Candle exit, terus kemudian yang paling terbaru adalah apa, kuncian ya, ada nggak kuncian? Lupa saya. Lupa namanya. Bukan kel ya. Kalau kel seperti ini. Jadi sama sih, sistemnya ini sama ini. Cuman bukan ini. Oke, have a nice day.